Beberapa waktu lalu, beberapa dari kita mungkin cukup terkejut dengan berita Honda dan Nissan yang akan melakukan merger. Alasannya cukup jelas, Honda dan Nissan ingin menggabungkan sumber daya untuk membuat sesuatu yang baru, yaitu EV dan beberapa proyek lainnya. Mungkin ini adalah angin segar pada awalnya untuk kedua perusahaan tersebut. Namun sayangnya kesepakatan tersebut gagal total karena Honda ingin memiliki peran yang lebih besar daripada Nissan. Secara garis besar, sebenarnya Honda cukup wajar meminta hal tersebut karena mau bagaimanapun, market share Honda masih cukup kuat jika dibandingkan dengan Nissan. Namun Nissan tidak menerima hal tersebut dan pada akhirnya kesepakatan tersebut benar-benar gagal total. Setelah kesepakatan tersebut gagal total dan masing-masing produsen akhirnya memilih jalannya masing-masing, Nissan tetap masih berjuang untuk bisa bertahan di pasar global karena mobil-mobil mereka masih kurang diminati di kebanyakan pasar. Sedangkan Honda pada akhirnya Honda Global dikabarkan merugi. Dan ini adalah kerugian yang cukup masif untuk Honda dalam 70 tahun terakhir. Bahkan bos Honda saat ini sampai meminta maaf kepada investor dengan kerugian sebesar ini. Dan diketahui, kerugian Honda saat ini diperkirakan sekitar 423.094 miliar yen. Menariknya, di sini adalah kerugian Honda Global sebenarnya bukan disebabkan karena mobilnya yang kurang diminati. Walaupun memang di beberapa pasar mobil Honda mulai kurang diminati dan kalah bersaing, tapi bukan itu yang membuat mereka merugi, melainkan perubahan arah bisnis Honda ke EV yang membuat mereka rugi. Yang berarti EV mereka benar-benar ditolak pasar global. Sudah berapa banyak Honda mengeluarkan EV di pasar global? Jawabannya cukup banyak, dan sayangnya semuanya tidak ada yang benar-benar bersinar. Disinilah masalah utama Honda bisa menjadi merugi. Dengan adanya kerugian ini, akhirnya Honda melirik kembali kesepakatan mereka dengan Nissan lagi. Dan dikabarkan mereka akan melakukan kerjasama di kemudian hari. Ya, ternyata hanya sebatas kerjasama, bukan merger lagi. Karena jika mereka ingin merger sesuai dengan rencana awal, harapan tersebut sepertinya memang sudah gagal total dan hampir mustahil untuk bisa dibangun kembali. Jadi pada akhirnya mereka membentuk aliansi non-merger dengan Nissan. Di sini yang menarik. Banyak yang menilai mungkin langkah Honda untuk meminta peran lebih besar di merger dengan Nissan adalah hal yang angkuh. Dan hal tersebut sekali lagi sebenarnya memang cukup wajar. Tapi yang nggak wajar adalah Honda diketahui memiliki klausul kalau mereka bisa men-take over merger tersebut selama perjalanan waktu. Namun dengan berjalannya waktu, keangkuhan Honda tersebut runtuh gitu aja. Karena ternyata di pasar global, EV Nissan lebih diterima dan lebih solid dalam hal penjualan jauh di atas Honda. Bahkan kondisinya di tahun 2026 benar-benar terbalik seperti di tahun 2024. Di tahun 2024, Honda di atas angin dengan keuangan yang stabil dan market yang besar. Sedangkan Nissan sedang berjuang untuk bangkit. Dan di tahun 2026, Honda merugi dengan angka yang cukup besar, sedangkan Nissan lagi menunjukkan tanda-tanda pemulihan penjualan EV mereka yang lebih stabil dan matang. Jika kondisinya sudah membaik bagi Nissan, kenapa Nissan masih mau membentuk aliansi ini dengan Honda? Jadi diketahui lagi, walaupun penjualan EV Nissan cukup solid jika dibandingkan Honda, tapi jika dibandingkan pasar global, penjualan Nissan sebenarnya tidak ada apa-apanya, yang berarti juga Nissan masih tetap menghadapi kerugian produksi, yang mana pabrik besar Nissan masih beroperasi di bawah kapasitas maksimal, yang berarti juga Nissan membuang uang setiap hari untuk operasional pabrik yang sepi. Di saat yang bersamaan, Honda juga akhirnya sadar kalau mereka tidak bisa merugi lagi untuk mendanai riset teknologi EV sendirian. Dengan kondisinya masing-masing, akhirnya muncul sebuah solusi, yaitu mereka akhirnya membuat aliansi. Dan salah satu tujuan aliansi ini dibuat adalah Honda akan menitipkan produksi mobilnya di pabrik Nissan. Jadi Nissan tidak akan kerugian lagi. Sementara Nissan akan mendapatkan suntikan dana segar dan akses teknologi mesin dari Honda. Jika dilihat dari rancangan aliansinya, ini sepertinya sudah menjadi langkah yang cukup tepat untuk perusahaan tersebut. Jadi nanti mobil Nissan atau Honda atau bahkan Mitsubishi yang ternyata juga diajak dalam aliansi ini, mereka akan menggunakan satu OS di sistem mobilnya. Dari perihal software aja, ketika produsen ini sudah bisa menekan biaya yang sangat besar untuk pengembangannya. Kemudian gak cuma OS, dikabarkan ECU-nya juga akan sama persis di mobil yang sejenis di ketiga merek tersebut. Dan ini adalah sesuatu hal yang sangat menguntungkan untuk produksian mobil mereka. Belum lagi perihal saling tukar teknologi dan lainnya. Intinya sebenarnya kesepakatan ini hampir sama dengan apa yang mereka harapkan di merger kemarin. Tapi saat ini dengan sistem bisnis yang berbeda, tapi visi misinya masih sama. Jika hal ini terus berlanjut, kemungkinan besar di tahun-tahun mendatang, pasar global akan disuguhkan dengan EV produsen Jepang khususnya Honda, Nissan, dan Mitsubishi dengan harga yang sangat kompetitif. Karena mau bagaimanapun, dengan samanya ECU, OS, dan berbagai lini produksi, skala produksi mereka jadi masif. Jika produksiannya masif, tentu aja harga produksiannya bisa ditekan lebih jauh lagi.
Yang menarik lagi, Nissan sudah memiliki paten teknologi e-Power miliknya, dan kemungkinan besar Honda akan menggunakan teknologi ini di mobil hasil kolaborasi mereka. Sebaliknya, Nissan pun juga akan menggunakan teknologi hybrid Honda. Ya, mereka tidak hanya berfokus di EV, tapi ke hybrid juga. Yang berarti Nissan akan menggunakan teknologi PHEV Honda yang lebih stabil. Jadi ya, ini adalah seperti win-win solution yang sangat cerah untuk produsen-produsen tersebut. Jika kita mau lihat secara menyeluruh, aliansi ini adalah menjadi benteng terakhir sebelum kerajaan Jepang runtuh dibombardir kerajaan Cina. Dan dampak dominannya dari aliansi ini juga akan sangat terasa, yang mana aliansi ini sepertinya akan memicu efek domino pada ekosistem vendor di bawah Honda dan Nissan. Jadi diketahui selama ini Honda sangat bergantung pada jaringan pemasok internal mereka sendiri, seperti Keihin, Showa, dan Nissin, yang saat ini sudah melebur ke dalam Hitachi Astemo. Di sisi lain, Nissan yang memiliki hubungan historis yang erat dengan Marelli atau sebelumnya dikenal sebagai Calsonic Kansei, ketika aliansi ini memutuskan untuk menyamakan sistem ECU dan OS, ribuan Tier 1 dan Tier 2 supplier di Jepang akan dipaksa untuk melakukan konsolidasi massal. Dan vendor yang selama ini hanya memproduksi komponen eksklusif untuk Honda, mereka juga harus mendesain ulang lini produksi mereka agar bisa menerima pesanan dari Nissan dan Mitsubishi. Dan yang pasti dari ini semua adalah baterai dan charging networknya. Dengan adanya aliansi ini bisa langsung menjadi penantang serius bagi CATL, LG Energy Solution, atau Panasonic. Namun walaupun kesepakatan ini berstatus non-merger, menyatukan visi dua raksasa dengan budaya kerja yang bertolak belakang bukanlah perkara mudah. Honda selalu membanggakan budaya kerja mereka yang sangat fokus pada kebebasan rekayasa teknik, inovasi yang radikal, dan independensi penuh. Sementara Nissan memiliki budaya kerja yang lebih birokratis dan terstruktur yang sempat sangat dipengaruhi oleh aliansi jangka panjang mereka dengan Renault dari Prancis. Tetapi jika semua ini akan berjalan lancar, aliansi Honda dan Nissan benar-benar bisa menjadi benteng terakhir produsen Jepang di perang EV ini. Ya, semoga aja mereka berhasil dan bisa menciptakan EV 200 jutaan yang lebih menarik. Sebagai gambaran betapa sulitnya produsen Jepang untuk memberikan harga yang kompetitif, kita bisa lihat Suzuki dengan EV Vitara. Harganya 700 jutaan. Hilux EV dijual 1 miliar lebih. Dan harga tersebut benar-benar tidak masuk akal di pasar manapun, karena EV dengan harga kompetitif udah banyak di pasaran. Dan mungkin aliansi ini bisa menjadi jalan keluar untuk produsen Jepang supaya bisa bertahan di kerasnya persaingan EV ini. Karena hampir mustahil produsen Jepang bisa bertahan di pasar ini jika mereka tidak melakukan sesuatu yang baru supaya bisa menekan harga jual kembali. Secara garis besar, EV buatan produsen Jepang tidak buruk. Bahkan di beberapa aspek produk mereka lebih baik daripada produk yang ada di pasar saat ini. Tapi kelemahan terbesarnya ya cuma satu, yaitu harga. Jika harganya kompetitif, ada kemungkinan walaupun kecil, Jepang bisa bangkit dan mengambil alih pasar produsen Cina di global saat ini. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.